Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Nugro Agung, yang menceritakan tentang seorang gadis yang tergila-gila pada seorang pria. Tapi ternyata bukan cinta ya, melainkan karena adanya pelet. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ngerinya pelet bikin korbannya tunduk. Sudah jadi boneka yang dimainkan oleh pelakunya. Orang-orang seperti ini memang fakir kepercayaan diri. Inginnya memang serba instan dan menghalalkan segala cara. Ini adalah sebuah cerita yang dialami oleh Wulan, bukan nama sebenarnya. Pikirannya dirasuki oleh laki-laki yang tak diinginkannya. Hatinya menolak keras. Tapi entah bagaimana caranya melawan laki-laki ini. Dia selalu hadir di setiap detik hidupnya. Pikirannya bahkan leluasa dalam mimpinya. Halo, aku Wulan. Panggil saja begitu. Aku akan menceritakan hidupku yang hampir dihancurkan oleh seorang laki-laki biadab yang tak bertanggung jawab. Dia membuatku jadi setengah gila. Bahkan hampir saja aku menghabisi orang tuaku yang telah melahirkanku. Sehabis subuh, aku selalu ikut dengan ibu untuk membantunya mengantarkan kue subuh yang dibuat olehnya. Ibu membantu ayah dengan berjualan kue subuh. Macam-macam kue yang dibuat oleh ibu, sedangkan ayah hanya seorang pekerja di sebuah pabrik. Dengan motor, setiap pagi aku berboncengan dengan ibu menuju tempat-tempat tertentu. Tujuannya untuk menitipkan kue yang dibuat ibu pada pedagang kue subuh. Tapi pagi itu lain dari pagi biasanya. Aku nggak tahu kenapa kesialan itu harus menimpaku. Kenapa Tuhan gak adil? Pagi itu aku melihat dia. Sebut saja namanya J. Laki-laki itu adalah seorang pekerja di tempat potong ayam di sebuah pasar tempat kami menitipkan kue subuh. Dia datang dan menyapa ibu. Aku hanya diam saja. Awalnya aku merasa biasa saja. Tapi semakin lama, cara dia melihatku semakin membuatku risih. Aku langsung ajak ibu untuk pulang. Itu tadi siapa namanya, Bu? Oh, J. Dia tukang jagal ayam di toko Haji Husni. Kenapa? Lucu ya orangnya? Ibu sengaja meledekku. Apanya yang lucu? Bikin gak nyaman. Dia liatin Wulan terus, Bu. Ya berarti anak ibu cantik dong kalau sampai diliatin sama laki-laki. Ih, apaan sih, Bu? Ya kalau yang lihat pegawai bank, tentara, atau polisi beda. Masa ini sama tukang jagal ayam? Hati-hati loh, nanti naksir. Gitu-gitu J terkenal playboy pasar. Ibu terkekeh melihat sikapku. Membayangkan J, seorang laki-laki dengan perawakan kurus dan pendek. Ibu menyebutnya playboy pasar. Jelas saja aku tak percaya dengan hal itu. J jauh dari kata tampan. Maaf. Tapi satu pertanyaanku, apa yang membuat orang ini begitu percaya diri
hingga akhirnya aku menemukan semua jawabannya. Ibu datang siang itu membawa makanan kesukaanku, bakso. Melihat hal itu, aku segera mengambil mangkuk dan menuangkan satu bungkus bakso di dalamnya. Aku makan dengan lahap. Ibu yang kemudian datang tersenyum melihatku. Setelah itu ibu dan ayah ikut makan bakso bersama. "Wih, tumben beli bakso. Biasanya soto kalau siang gini," ucap ayah sambil menyantap bakso yang sudah terhidangkan. "Ibu nggak beli kok," sambil tersenyum menghidangkan semangkuk bakso pada ayah. "Loh, kok bisa bu?" tanyaku sembari memasukkan potongan bakso ke mulutku. "Iya, ini bakso dari Jay. Katanya sih nitip buat kamu." "Ya udah, namanya rejeki masa mau ditolak?" "Ibu ambil bawa pulang. Tapi enak kan baksonya?" Mendengar ucapan ibu, aku langsung mendelik. Apakah laki-laki ini memang baik atau ada maksud? "Wah, baik ya, dikasih bakso sama Jay." Ayah tersenyum dan terus menyantap baksonya. Bakso yang aku santap juga hampir beres. Rasanya kenyang. Sampai akhirnya tiba-tiba aku merasa sesak di tenggorokanku. Tepat setelah aku menelan air putih, aku terbatuk-batuk. Tenggorokanku, aku merasakan ada sesuatu yang membuatku gatal. Benar-benar gatal. Berkali-kali aku minum air putih, tapi rasa gatal di tenggorokanku tak kunjung hilang. Sampai akhirnya aku harus memasukkan ujung jariku ke mulut agar aku bisa memuntahkan yang tertahan di tenggorokanku. Ibu dan bapak berkali-kali membantu, tapi tak kunjung usai. Hingga akhirnya aku seperti melihat sesuatu yang berdiri di depan pintu rumah. Sosok wanita dengan rambut yang terurai panjang menyentuh tanah, dengan baju putih yang lusuh. Dia tersenyum ke arahku lalu segera menghilang. Setelahnya aku merasakan panas di tenggorokan. Sampai akhirnya aku memuntahkan semua yang sedari tadi aku makan. Semua keluar. Dan parahnya aku melihat segumpal rambut yang ada di muntahanku. Aku nggak tahu itu rambut siapa. Ibu segera membawaku ke kamar. Badanku segera dikompres. Aku yang saat itu terus bertanya-tanya, ada tidak kaitannya dengan apa yang aku makan sebelumnya. Kenapa tiba-tiba setelah makan bakso yang diberikan Jay, aku mengalami hal aneh. Tapi semua seperti berjalan cepat. Aku yang sudah berada di atas kasur itu mengalami kantuk yang sangat berat. Mataku tak bisa menahannya dan aku tertidur lelap. Aku mencium bau wewangian. Benar-benar bau wangi yang sangat memikat. Aku segera bangun dan aku terdiam ketika melihat ada seorang laki-laki yang sudah berdiri di ujung pintu kamarku. Aku terdiam melihatnya. Sosok itu begitu aku kenal. Jay. Dia berbalik tersenyum ke arahku. Aku yang ingin bergerak tak bisa menggerakkan tubuhku. Jay diam melihatku. Dia mendekat ke arahku. Bersamaan dengan itu aku merasakan ada tangan yang memegangi kedua pundakku. Dari ujung mata, aku bisa melihat jari-jari hitam dengan kuku panjang berwarna merah, seperti menahan tubuhku. Jay semakin mendekatiku. Lalu dia segera mendekap tubuhku. Aku tersendak, terbangun dengan nafas yang memburu. Sialan, mimpi apa aku sebenarnya? Kenapa dia dengan sosok perempuan itu? Ibu membuka pintu, melihat keadaanku dan adzan berkumandang. "Wulan, kamu kenapa nak?" Aku melihat ibu begitu khawatir, hingga aku tahu ini bukan subuh lagi. "Seharian kamu tidur seperti orang pingsan," ucap ibu yang tak aku jawab. Setelah kejadian itu,
ada sesuatu yang aku rasakan. Setiap saat, setiap menit, aku terus membayangkan wajah J. Terus terbayang-bayang. Coba untuk memikirkan hal lain tak bisa. Coba aktivitas lain juga tak bisa. Wajahnya J itu terus berputar-putar di pikiranku. Nama itu seperti terus membisikkan. Sampai suatu hari entah dengan cara apa, aku mau diajak J untuk jalan berdua. Ibu dan ayah menganggap ini hal yang biasa ya, sikap pertemanan biasa. Tapi aku enggak. Ada yang aneh aku rasakan. Hatiku menolak kehadirannya, tapi otakku seakan memerintahkanku untuk terus bersamanya. Pernah suatu ketika, ada hal janggal dialami oleh Ismi, teman sekelasku. Saat itu pelajaran olahraga, aku sedang berganti di ruang ganti perempuan. Ismi menunggu di ruang depan karena dia sudah ganti baju. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara tertawa kencang dari arah dalam ruangan. Ismi segera melihat ke bagian lubang pintu. Ismi terdiam, dia tidak bergerak. Dia melihat sosok perempuan tinggi berdiri di belakangku saat aku sedang mengganti baju. Setelah melihat itu, Ismi lalu menggedor pintu kencang yang segera aku buka. "Ada apa sih, Mi? Kok kayak orang kesurupan gitu?" tanyaku. Lan, mending kamu diruqyah deh. Sumpah, tadi aku lihat ada perempuan. Rambutnya ngiket badan kamu. Dia nempel di badan kamu, Lan." Aku terdiam dan hanya tersenyum ke arah Ismi. "Maksudmu apa sih, Mi? Aku masih gak paham." "Lan, kamu ketempelan. Aku bawa ke Abah aja ya," pinta Ismi setengah memaksa. Aku hanya mengangguk, tapi tidak mengiyakan. Kejadian aneh itu segera kami akhiri, dan aku, Ismi, lalu ikut pelajaran olahraga. Pulang sekolah, aku langsung dijemput oleh J. Dia sudah nongkrong di depan gerbang menungguku. Masih terasa aneh. Setiap ucapan J tak bisa aku tolak. Semua perkataannya aku turuti. Aku benar-benar dibuat takluk oleh laki-laki ini. Kabar tentang kedekatanku dengan J menyebar luas di sekolah akibat J yang rutin menjemputku setiap pulang sekolah. Orang-orang membicarakan kami, tapi aku tak pernah bisa menolak setiap ajakan J. Aku seperti dibuat tunduk dan takut. Semakin hari aku merasa teman-temanku semakin menjauhiku. Perlahan tak ada yang dekat denganku sampai akhirnya Ismi juga menjauh dariku. Katanya aku aneh. Katanya aku sering melamun, sering berdiam diri. Tak ada yang aku dengarkan saat bicara. Yah, karena yang ada di dalam otakku hanyalah J. Semakin hari semakin kuat, aku tak bisa lepas dari J. Merasa membutuhkannya hingga di suatu malam aku terbangun tepat jam 1 malam. Rasanya tenggorokanku kering. Harus ada yang menghilangkan rasa kering di tenggorokanku ini. Tapi kali ini berbeda. Aku benar-benar lemas. Sampai ketika aku bangun, aku merasakan ada sesuatu yang seperti sedang mengawasiku. Perempuan itu datang lagi, berdiri tepat di depan kasurku. Rambutnya yang panjang sudah melilit kakiku. Aku berusaha keras untuk lepas, tapi sia-sia. Tangannya meraba jari-jari kakiku. Kemudian dia hisap jempol kakiku kuat-kuat. Dan keadaanku, aku yang melihat itu hanya bisa diam. Sampai akhirnya aku berusaha membaca ayat suci sebisanya. Aku bergerak semampunya. Aku berteriak ketakutan. Sampai akhirnya ibu dan ayah datang memastikan keadaanku. "Kamu kenapa, Lan?" Bapak memegangi badanku yang masih bergetar. "Pak, Wulan takut, Pak.
Wulan takut perempuan rambut panjang itu datang lagi." "Siapa, Lan? Siapa?" Ibu terus bertanya mengkhawatirkanku. Tapi aku bingung menjelaskan kepada mereka. Akhirnya kami semua diam. Semua mata tertuju pada kasur tempatku tidur. Ibu dan ayah melihat semuanya. Rambut rontok dengan ukuran panjang tersebar di atas kasur. Kami semua bingung, apalagi bentuk rambutku sendiri adalah rambut pendek sebahu. Hal ganjil mulai kami rasakan di rumah ini. Setelah kejadian itu, aku semakin dekat dengan Jay. Kami sering keluar bersama. Sehari tanpa Jay, rasanya ada yang hilang. Ada yang aneh. Setiap saat yang terbayang-bayang hanyalah wajah Jay. Melihat apapun yang terbayang adalah Jay. Kamar, dinding, figura, apapun yang aku lihat adalah Jay. Aku berusaha berontak, tapi aku tak bisa. Semuanya seperti ada yang dikendalikan. Hingga suatu saat, ayah mulai risih dengan kehadiran Jay. Dengan tegas, ayah memintaku untuk tidak melanjutkan hubungan kami. Tapi entah kenapa respon tubuhku saat itu berbeda. Aku merasakan panas di sekujur tubuhku. Kepalaku terasa mendidih mendengar perkataan ayah. Akhirnya terjadi keributan besar antara aku dan ayah. Ibu yang melihat berusaha menengahi kami, tapi nggak bisa. Aku sudah termakan emosi, yang aku sendiri nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Semuanya nggak bisa aku kendalikan, bahkan untuk diriku sendiri. Jay datang kembali, dan aku hanya bisa mengurung diri di kamar. Ibu berusaha menahanku dan berusaha untuk menenangkanku. Ayah berada di luar menemui Jay bermaksud untuk memutus hubungan kami. Perasaan aneh aku rasakan di sini. Mungkin kata yang tepat menggambarkan ini adalah seperti orang yang sakau karena narkoba. Rasanya aku ingin sekali menemui Jay yang sudah berada di depan. Ya memang kena kayak gitu itu kayak tergila-gila gitu ya. Mungkin kalau dia mau minggat aja bisa loh. Oke, lanjut. Sesaat kemudian aku melakukan hal yang tak aku pahami. Kini aku sudah berada di atas tubuh ibuku. Tangan kiriku mencengkram lehernya, sedangkan tangan kananku masih berada di atas dengan posisi memegang gunting tajam yang ada di meja belajarku. Ibu menangis. Dia teriak kesakitan. Aku yang setengah sadar dengan posisi ini mencoba menahan. Tapi entah kenapa tanganku semakin kuat untuk menghujamkan gunting ke arah tubuh ibu. "Ayah, Wulan kerasukan ya!" Teriakan ibu menggema ke seluruh ruangan. Ayah dan Jay mendengar teriakan itu langsung berlari ke arah kamar. Saat melihat Jay, kegilaanku berhenti. Aku menatap Jay. Bibirku terus menyebut namanya. Jay, Jay, Jay. Si bangsat ini kenapa terus aku sebut? Kenapa aku tak bisa merespon dan mengendalikan tubuhku seakan semua sudah ada di kendalinya? "Wulan, diem, jangan sakiti ibumu." Kata-kata itu bagaikan tombol on-off yang dikendalikan olehnya langsung. Dengan cepat aku merespon dan beranjak dari ibuku. Aku berjalan menuju Jay, tapi ibu sudah menahan kakiku. Aku gak bisa gerak. Di lain sisi aku melihat bapak dan Jay mulai terlibat perkelahian. Entah apa yang diributkan oleh ayah dan Jay, tapi wajah ayah nampak seperti ingin membunuh Jay. Aku yang melihat itu seakan tak bisa menahan lagi tubuhku. Perasaan ingin melukai ayahku timbul dengan kuat. "Bunuh dia, bunuh, bunuh!" Bisikan itu terdengar jelas di telingaku. Aku segera maju. Ibu masih memegang kakiku. Aku gak tahu apa yang aku lakukan setelahnya. Aku berusaha untuk melepaskan pegangannya. Aku ayunkan kakiku kuat, tapi pegangan ibu tak kunjung ia lepaskan. Aku tendang kuat ke arah wajahnya. Ibu terkapar terkena tendanganku.
Aku lalu bergerak maju berusaha membantu Jay yang sudah terpojok oleh ayah. Tapi lagi-lagi kakiku terhenti. Aku marah dan kejadian itu tak bisa terhindarkan. Berkali-kali aku tendang wajah ibu. Aku melihat jelas itu. Dalam lubuk hatiku aku berusaha menghentikannya, berusaha untuk tidak melukai ibu. Tapi aku gak bisa mengontrol tubuhku. Bisikan itu terus ada di kepala. Bisikan untuk mencelakai ayah dan ibuku. Hingga akhirnya Jay tersungkur. Ayah merebut sebuah kalung yang biasa dipakai oleh Jay. Kalung dengan tali berwarna hitam dengan bandul kain berwarna putih. "Aku tahu apa yang kamu pakai ini!" teriak ayah kencang pada Jay. Gerakanku langsung berhenti. Aku diam. Tubuhku terasa panas, benar-benar panas. Ayah lalu mengeluarkan sebuah botol berisikan air putih dalam kemasannya. Tertempel sebuah kertas bertuliskan huruf Arab gundul. Ayah kemudian langsung melemparkan kalung itu yang dipakai Jay dan menyiramnya dengan air yang ada di botol. Aku meronta kesakitan, merasa panas dan sangat sakit di badanku. Aku tertunduk lemas. Setelahnya, aku melihat dengan jelas sosok wanita itu berada di atas tubuhku, menyeringai dengan wajah sangat marah. Kemudian wanita itu lalu mencekikku. Rambut panjangnya bergerak melilit bagian tubuhku dan membekap mulutku. Aku gak bisa menggerakkan badanku ya maksudnya ya mungkin ya. Tiba-tiba aku melihat ada sosok wanita yang berambut panjang itu perlahan hilang seperti tersapu terbawa angin. Aku yang masih lemas di lantai melihat ayah sudah merobek kain berwarna putih yang dipakai J pada kalungnya. Kain itu berisikan gumpalan rambut hitam panjang. J kemudian melarikan diri. Dia kabur dari rumah meninggalkan kekacauan ini. Ayah gak sempat mengejarnya. Ia lebih membiarkannya pergi. Sedangkan ibu langsung memelukku erat. Setelah kejadian itu, aku merasakan berat di kepalaku perlahan hilang dan aku pingsan. Sehari setelahnya, aku baru bangun. Ibu dan ayah sempat khawatir sampai aku dibawa ke ustadz dan melakukan pengajian, melantunkan ayat suci semalaman yang mungkin berguna untuk mengusir hal negatif yang ada di rumahku dan diriku. Setelah kejadian itu aku dibersihkan. Saat pembersihan itu lagi-lagi perutku merasa mual dan amat sangat berat. Padahal aku hanya makan sedikit. Setelah itu aku muntah, mengeluarkan banyak cairan hitam dan juga gumpalan rambut. Pak Ustadz bilang Jay laki-laki itu menggunakan rambut pemikat yang diambil dari jin wanita dengan rambut panjang menjuntai. Jin inilah yang menempel di badanku. Parahnya, Pak Ustadz bilang jika dibiarkan, maka nantinya jiwaku akan dihisap oleh jin ini. Sebagai syarat yang sudah disepakati antara J dan sosok tersebut, ayah juga sudah memusnahkan gumpalan rambut itu. Dibakarnya agar semuanya bisa hilang. Api harus dikembalikan pada api. Ya, mungkin itu yang bisa aku ceritakan tentang pengalamanku, Mas. Ternyata kecantikan juga bisa mendatangkan petaka. J menggunakannya, memikatku dan membuatku untuk selalu memikirkannya. Salahku juga menyebutnya dengan kata amit-amit dan ya secara nggak langsung menghinanya. Mungkin itu yang menjadi pemicu sumpah yang diucapkan J bisa terlaksana dan berjalan padaku. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Ya, cerita yang sangat menarik dan banyak kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari tentang pelet. Cuman metodenya memang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kayak tadi ada tanda-tandanya ya. Kayak tadi itu siapa? Si Wulan itu bangun tidur kasurnya banyak rambutnya atau gimana gitu kan. Mungkin ada tanda-tanda lain, pusing atau apa, badan sakit semua atau gimana gitu ya. Terus juga
nggak mesti di kalung ya. Kalau tadi kan J pakai kalung. Ada yang biasanya itu kebanyakan disimpan di dompet. Jadi kemana-mana dibawa, disimpan di dompet gitu. Ya banyak sih metodenya. Dan orang kayak gitu itu kalau udah kena apa namanya pelet ya, segala cara itu kayak demi dia gitu. Istilahnya orang tua yang sudah membesarkan dia, yang sudah mengasihani dia, menyayangi dia itu kayak nggak ada apa-apanya di hadapan barang seperti itu. Mau dibunuh ya dibunuh, dilawan dilawan gitu demi pria yang ini, yang melek dia ini. Mau pergi ya pergi, minggat minggat kayak gitu sih. Ya mungkin itu saja ya. Dan bagi para perempuan yang mungkin ada ciri-ciri seperti ini ya hati-hati ya. Ya saya nggak ini ya, nggak seudon sama pasangan kalian atau pacar kalian. Bukan suami istri loh ya, pasangan kalian atau pacar kalian. Tapi ya hati-hatilah untuk para perempuan juga. Tapi ini juga berlaku untuk laki-laki. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya hari ini. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.